Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dikenal luas sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Keelokan alam wisata pantainya memukau siapa saja yang datang dan berkunjung di Pulau Sekudu Masjid ini, termasuk wisatawan mancanegara yang banyak mengunjungi Gili Trawangan, sebuah pulau seluas 6 km persegi yang di dalamnya ada larangan penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi, melainkan sepeda angin, sepeda listrik, ataupun cidomo atau kereta kuda. Daya tarik wisata di Pulau Lombok tidak hanya soal keindahan pantainya saja, tapi wastra berupa kain tradisional songket yang ditenun dari benang emas dan perak menggunakan alat tenun tradisional dari kayu. Tradisi menenun ini dilakukan kebanyakan oleh kaum wanita sebagai warisan budaya nenek moyang yang dilestarikan turun-temurun hingga sekarang. Dan untuk membuat kain songket tenun ini membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Setidaknya untuk satu lembar kain dibutuhkan waktu menenun 2 hingga 3 minggu, tergantung motif, ragam benang, dan ukuran kain. Selain itu, daya tarik wisata lainnya yang ada di Lombok ini adalah kehidupan suku Sasak di Desa Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Desa adat suku Sasak ini masih mempertahankan kehidupan adat dalam kesehariannya, termasuk rumah dan perkampungan adatnya hingga sekarang. Di perkampungan Desa Sade ini ada 150 rumah yang semua penduduknya adalah suku Sasak Lombok. Mereka ini masih satu keturunan karena melakukan perkawinan antar saudara. Mayoritas masyarakat Sade adalah petani yang menanam padi di sawah tada hujan. Mereka punya kebiasaan unik, yakni membersihkan lantai rumah dengan kotoran kerbau atau sapi setiap 1 atau 2 minggu sekali. Tujuannya adalah untuk mencegah serangga atau nyamuk masuk ke dalam rumah. Rumah di Sade ini terbilang sederhana, dindingnya terbangun dari anyaman bambu, beratapkan alang-alang kering, dan lantainya terbuat dari campuran tanah liat dan sekam padi. Para gadis atau kaum perempuannya harus bisa menenun. Jika belum bisa menenun, tidak diperbolehkan menikah. Dan untuk menikah, mereka juga punya tradisi unik, yaitu tradisi kawin culik, di mana saat akan menikah, pemuda harus menculik pujaan hatinya dari keluarga si gadis. Menenun menjadi mata pencaharian mayoritas perempuan di sini. Maka sepanjang jalan di perkampungan Sade ini banyak terdapat penjual kain tenun songket. Hal unik lainnya di sini, saat mau ada hajatan, mereka masak besar untuk makan orang sekampung. Dan juru masaknya laki-laki semua, bahkan perempuan tidak diperkenankan untuk masuk ke area memasak. Tak hanya itu, sebagai masyarakat agraris, suku Sasak juga punya tradisi tersendiri untuk meminta hujan. Caranya adalah dengan bertarung atau perisean. Di sini, 2 orang laki-laki akan beradu kekuatan atau pepadu menggunakan penjalin atau alat pukul dari rotan sepanjang 1 meter dan perisai kayu. Perisean ini sendiri dipimpin oleh wasit dan saat pertarungan berlangsung diiringi oleh musik tradisional. Dan pada kesempatan kali ini kami berkesempatan melihat tradisi perisean di perkampungan adat suku Sasak Ende yang letaknya tidak jauh dari Desa Adat Sade. Zona wisata Lombok ini juga sekaligus menjadi saksi Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal yang berhasil meraih juara 3 nasional kategori desa berkembang dan juara favorit pilihan juri pada ajang Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Senggigi, Lombok pada tanggal 24 bulan November 2023 lalu. Seluruh bangsa Indonesia ini menyadari betul bahwa kita punya potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh desa. Pada kesempatan ini, Bupati Tegal Umi Azizah juga menerima penghargaan Lencana Bakti Pembangunan Desa dari Menteri Desa PDDT Abdul Halim Iskandar atas komitmen dan dukungannya sebagai kepala daerah dalam memajukan perekonomian desa. Desa wisata favorit kategori 1 dianugerahkan kepada Desa Guci, Kabupaten Tegal.
nama pemerintah Kabupaten Tegal menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa Guci, juga Direktur BUMDes Guci yang telah berikhtiar maksimal mengelola wisata desanya, yaitu Curug Srewiti, sehingga pada malam hari ini BUMDes Guci di dalam mengelola wisatanya mendapatkan penghargaan sebagai wisata desa favorit dan juara 3. Nah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih, mudah-mudahan penghargaan ini bisa memotivasi Pak Kades juga jajaran pengurus BUMDes agar wisata desanya dikelola semakin baik sehingga income untuk pemerintah desanya juga meningkat. Kita aturkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan ini semua pada kami, serta kita tidak lupakan tim-tim yang telah membantu dari segala elemen pariwisata ataupun masyarakat yang telah membantu. Ini adalah awal mula dari tongkat kita agar lebih berkembang dan bisa menjadi maju. Saya sebagai Kepala Desa Guci yang pertama merasa bangga sekali pada masyarakat Guci yang telah berdoa dengan suksesnya BUMDes Desa Guci mencapai juara 3 dan sebagai desa favorit. Terima kasih kepada Bupati Tegal yang telah memberikan kesemangatan kepada kami dan BUMDes. Dinas Dispermades Kabupaten Tegal yang telah serta-merta menyupport kami semua sehingga kami mencapai juara 3 ini dengan sangat bangga. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Dispermades. Dari Lombok, reporter Humas Pemkab Tegal melaporkan.